Selain itu, Razak yang tidak ingin rumah tangga yang sudah dia bangun selama 25 tahun hancur, dia pun berusaha lebih mempercayai sang istri, apapun yang terjadi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Betapa mengerikannya saat api cemburu berubah menjadi bara petaka. Pada tahun 2025, insiden maut mengguncang Bangkalan, Madura saat seorang suami terbakar api cemburu setelah memergoki istrinya yang sudah dinikahinya selama 25 tahun berselingkuh dengan pria lain. Hingga pada akhirnya, sang suami pun nekat membantai istri sekaligus pria selingkuhannya tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Bagaimana cerita selengkapnya dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Gara-gara sang istri memiliki pria simpanan seorang suami di Bangkalan, nekat membunuh istri dan selingkuhannya dalam kamar indekos. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, menjalani kehidupan rumah tangga memang bukan perkara mudah. Namun dengan kasih sayang yang tulus dan saling memahami, menjalaninya pun jadi terasa menyenangkan. Di Bangkalan, Madura, seorang pria berusia 44 tahun bernama Abdul Razak merasa sangat bersyukur memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis bersama sang istri yang bernama Eka Fatmawati Dewi yang usianya hanya berbeda setahun lebih tua saja dari Razak, yaitu berusia 45 tahun. Bukan hubungan yang baru, pernikahan mereka sudah berjalan selama 25 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang tidak disebutkan identitasnya. Puluhan tahun hidup bersama tentu saja membuat cinta Razak kepada istrinya tumbuh begitu dalam. Dia sangat mempercayai Eka dan bersedia melakukan apapun demi menjaga keutuhan rumah tangga serta kebahagiaan keluarganya. Namun sobat, ternyata cinta tulus Razak tidak sepenuhnya berbalas. Berbeda dengan Razak yang terus berjuang mempertahankan keluarga, Eka justru mulai merasa jenuh dan bosan dengan suaminya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Razak, hati Eka mulai berpaling. Dia tertarik dengan pria lain yang menurutnya lebih mampu memenuhi hal-hal yang selama ini mungkin tidak dia dapatkan dari Razak. Pria itu bernama Agus Arifin yang berusia 36 tahun. Namun tidak ada media yang mengungkapkan bagaimana mengenai latar belakang kehidupan Agus. Hubungan Agus dan Eka sebenarnya awalnya hanya sebatas perkenalan biasa. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, bukan hanya sekedar dekat, Eka dan Agus bahkan meresmikan hubungan terlarang mereka. Keduanya menjalin hubungan gelap dan kerap diam-diam menyempatkan waktu untuk bertemu di luar tanpa sepengetahuan Razak. Singkat waktu, setelah sekitar 6 bulan menjalin hubungan, mereka yang dimabuk cinta pun seolah tidak ingin terpisahkan. Hingga Eka sampai memutuskan untuk menyewa sebuah rumah indekos di perumahan Gria Anugrah, Blok D8, Kelurahan Melajah, Bangkalan, Madura, untuk ditinggali bersama Agus, pacarnya. Di indekos itulah mereka bebas memadu kasih, seakan-akan tidak ada suami dan anak-anak yang menanti di rumah. Tidak ada satu orang pun di lingkungan sekitar indekos yang mencurigai hubungan terlarang mereka. Sebab orang-orang di sekitar, termasuk pemilik indekos, mengira bahwa mereka adalah pasangan suami istri sah. Namun rupanya, demi bisa tinggal bersama di indekos tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan, Eka menggunakan akta nikah resminya dengan Razak saat mendaftar, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pria yang tinggal bersama Eka sebenarnya bukan suami sah, melainkan Agus selingkuhannya. Sudah mana begitu, keduanya memang juga tidak bersosialisasi dengan warga, sehingga tidak banyak informasi yang mereka ketahui tentang pasangan selingkuhan ini. Lalu sobat, setelah kurang lebih 4 bulan lamanya mereka menyewa indekos dan kurang lebih 1 tahun menjalani hubungan terlarang, nyatanya Razak sama sekali belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Meski padahal Razak juga sebenarnya pernah datang ke indekos yang disewa oleh istrinya tersebut untuk berduaan bersama selingkuhannya. Dan saat itu Eka berdalih ingin COD, namun Razak yang menunggu dari kejauhan diam-diam memperhatikan gerak-gerik istrinya dari kaca spion. Razak melihat orang yang ditemui oleh Eka adalah seorang pria. Mendapati istrinya diberikan sebuah bingkisan sambil bercengkrama dengan pria lain di saat itu, sempat dia merasa cemburu.
Mereka pun sempat bertengkar karena hal tersebut. Kendati demikian, istrinya berdalih jika pria itu hanyalah kenalan saja. Razak yang sangat mencintai istrinya dan meyakini jika istrinya adalah orang yang setia, lantas dengan mudah mempercayai penjelasan istrinya dan tidak mencurigai pertemuan sang istri dengan pria tersebut. Selain itu, Razak yang tidak ingin rumah tangga yang sudah dia bangun selama 25 tahun hancur, dia pun berusaha lebih mempercayai sang istri apapun yang terjadi. Bahkan meski isu perselingkuhan sang istri terus mencuat dan mulai menjadi buah bibir warga sekitar, beberapa orang di lingkungannya sempat melihat Eka kerap berduaan dengan seorang pria yang jelas-jelas bukan suaminya. Warga sekitar pun sempat bertanya-tanya, siapa pria itu? Tapi karena tidak ada bukti, gosip itu hanya berputar-putar di antara bisik-bisik tetangga, termasuk Razak yang mendengar desas-desus ini. Namun Razak tidak mau percaya dengan desas-desus itu. Dia memilih untuk menepis semuanya sebab rasa percayanya kepada istrinya begitu besar. Baginya, Eka adalah perempuan yang sudah menemaninya puluhan tahun. Perempuan yang pernah dia perjuangkan. Dia cintai setulus hati. Jadi sangat sulit baginya membayangkan kalau Eka akan tega menghancurkan rumah tangga mereka. Meski sebenarnya, kejanggalan sikap istrinya sudah dia rasakan sejak setahun lalu. Kendati demikian, Razak setia menepis tuduhan tersebut. Walau dia tidak menampik jika dirinya takut kalau istrinya memang benar bermain gila di belakangnya. Dan singkat cerita, sampailah pada suatu hari ketika tepatnya di hari Senin tanggal 24 April 2025. Kepercayaan Razak pada sang istri mulai goyah. Di saat itu, ada keponakannya yang tidak disebutkan identitasnya menghubunginya lewat sambungan telepon untuk menanyakan mengenai kondisi rumah tangganya. Razak yang lagi-lagi ditanyai soal rumah tangganya, dia menjawab dengan lugas jika rumah tangganya baik-baik saja. Namun pernyataan tersebut langsung dipatahkan oleh keponakannya yang kemudian menyampaikan bahwa dia menyaksikan Eka, istri Razak, berboncengan dengan pria lain menggunakan motor CBR. Mendengar kesaksian keponakannya, Razak mulanya tidak ingin percaya. Namun dengan banyaknya desas-desus soal sang istri, membuat Razak jadi penasaran. Bukan ingin langsung mempercayai begitu saja, Razak ingin mencari tahu dulu kebenarannya. Karena keponakannya bilang jika istrinya pergi berboncengan dengan pria lain, maka Razak pun memutuskan untuk pulang dan memastikan keberadaan sang istri di rumah. Tapi ternyata, sesampainya dia di rumah, Eka sang istri tidak ada di rumah. Hal itu pun lantas jadi membuat Razak mulai ragu dan sedikit percaya dengan omongan orang-orang tentang sang istri. Saat dia menanyakan keberadaan Eka kepada anaknya, mereka mengatakan jika ibunya hanya pamit pergi untuk membeli air ke toko, namun setelah itu tidak kunjung pulang. Untuk mengetahui dan memastikan keberadaan sang istri, Razak lalu menghubungi istrinya yang ternyata berbohong jika dia berada di rumah, yang mana padahal Razak sudah berada di rumah dan tidak ada keberadaan istrinya di sana. Saat itu, Razak langsung mengatakan bahwa dia juga di rumah dan Eka pun langsung panik dan mematikan sambungan teleponnya. Singkat cerita, saat kembali dihubungi, Eka tidak bisa dihubungi lagi. Mendengar kebohongan sang istri, kepercayaan Razak terhadap istrinya pun kian goyah. Emosi Razak mulai tidak bisa dikendalikan. Dan pada akhirnya, dia mulai percaya terhadap isu yang selama ini dia dengar tentang perselingkuhan istrinya. Razak yang sudah benar-benar dikuasai oleh amarah, akhirnya bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Dan entah dengan cara apa, atau dari mana informasi itu dia peroleh, tapi yang jelas, tidak lama kemudian, Razak berhasil mendapatkan sebuah nomor kontak yang diduganya kuat milik pria tersebut. Karena tidak ingin gegabah, dia lalu meminta bantuan seorang teman yang tidak disebutkan identitasnya untuk menghubungi nomor tersebut. Namun betapa kagetnya Razak saat menyadari bahwa suara dari balik telepon itu adalah suara yang sangat familiar baginya. Tidak lain, itu adalah suara istrinya sendiri, Eka. Hal itu pun semakin menguatkan keyakinan Razak bahwa istrinya memang sudah menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Saat ditanya sedang berada di mana, Eka tanpa ragu berbohong jika mereka tengah berada di Surabaya. Kebohongan itu seketika membuat emosi Razak semakin mendidih. Tanpa pikir panjang, sekitar pukul 11 malam, Razak langsung meminjam mobil milik temannya dan bersiap untuk menyusul ke Surabaya. Kendati demikian, di tengah emosinya yang berkecamuk, akal sehatnya sempat menahan langkahnya. Kota metropolitan sebesar Surabaya bukan tempat yang bisa ditelusuri begitu saja, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Razak sadar, mencari Eka tidak mudah di sana. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk menunggu istrinya serta selingkuhannya tersebut di pintu keluar jembatan Suramadu. Razak berharap siapa tahu Eka dan pria tersebut akan melintas di sana. Namun, 1 hingga 2 jam berlalu begitu saja, bahkan sampai matahari akhirnya muncul dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Tapi batang hidung dari Eka dan pria itu
juga tidak muncul. Padahal semalaman suntuk Razak selalu terjaga dan matanya tidak lepas memperhatikan setiap kendaraan yang lewat hanya untuk menemukan sang istri serta selingkuhan istrinya itu. Karena mereka berdua tidak juga kunjung muncul, harapan Razak pun perlahan memudar. Rasa pasrah mulai mengambil alih dirinya. Razak yang menyerah kemudian memutuskan untuk pulang saja ke rumah dengan kecewa. Namun dalam perjalanan pulang, ingatannya tiba-tiba memutar kembali satu momen di mana sekitar 10 hari yang lalu dia pernah mengantar istrinya ke sebuah rumah indekos di perumahan Gria Anugrah, Blok D8, Kelurahan Melajah, Bangkalan, Madura. Di saat itu Razak sempat bertengkar setelah mengantar istrinya ke indekos tersebut sebab Razak mengintip dari kaca spion jika istrinya bertemu dengan seorang pria dengan gelagat yang mencurigakan. Namun Eka, sang istri, berdalih jika pria itu adalah kenalannya dan mereka bertemu hanya untuk COD. Mengingat momen tersebut, entah mengapa Razak meyakini jika pria itu adalah selingkuhan istrinya. Meski tidak tidur semalaman, rasa kantuknya seolah berganti menjadi emosi yang kian membakar. Mobil yang dia kendarai melaju begitu cepat, mengarungi suasana pagi yang sejuk menuju rumah indekos di perumahan Gria Anugrah, Blok D8. Singkat waktu, sampailah dia di sebuah rumah indekos bertembok merah muda yang dia masih sangat ingat. Dia pernah mengantar istrinya 10 hari lalu ke sana. Di halaman indekos tersebut, Razak pun melihat ada satu unit motor CBR terparkir di sana. Yang mana ciri-ciri motor di halaman indekos tersebut sangat sesuai dengan ciri-ciri motor yang diceritakan temannya. Melihat sepeda motor itu, kecurigaannya semakin kuat. Untuk memastikan, Razak kemudian segera memarkirkan mobil. Setelah itu, Razak lalu menghampiri rumah indekos tersebut dan dia tidak ingin langsung menggeruduknya begitu saja. Dia ingin memeriksa keadaan dari luar terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar istrinya berada di sana. Razak pun kemudian diam-diam mendekat dan menguping dari balik pintu rumah indekos. Dari balik pintu, Razak menangkap suara lirih dua orang yang sedang berbincang. Dan salah satu dari suara tersebut terdengar sangat familiar. Tidak diragukan itu adalah suara istrinya. Jantung Razak berdegup semakin kencang. Kecurigaan yang sedari tadi menjajah pikirannya seolah menemukan kepastian. Dia pun kemudian ingin memergoki keduanya. Meski amarah yang sudah memuncak, Razak masih mencoba bersikap tenang dengan mengetuk pintu secara sopan sambil mengucap salam. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Dia mengetuk untuk kedua kalinya. Kali ini lebih keras, namun tetap saja sepi. Tak ada sahutan. Entah saking asik berduaan, suara Razak yang sedari tadi memanggil-manggil sampai tidak terdengar. Meski panggilannya tidak kunjung disauti, Razak merasa sangat yakin bahwa istrinya berada di dalam. Dan akhirnya, rasa penasaran yang bercampur dengan amarah itu membuat Razak kehilangan kesabaran. Dia langsung mendobrak pintu. Dan di saat itulah, pintu terbuka. Razak kemudian mencoba mencari keberadaan mereka. Dan dunia seolah berhenti berputar ketika Razak melihat pemandangan menyakitkan, yaitu Eka istrinya sedang berduaan dengan seorang pria. Bukan saudara, bukan teman kerja, tapi seseorang yang selama ini hanya hidup di dalam bayang-bayang prasangkanya dan akhirnya menjadi nyata. Dia tidak menyangka istrinya sudah mengkhianatinya, padahal mereka sudah puluhan tahun dan dia juga sangat percaya kepada istrinya. Dan bahkan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak yang pasti menginginkan rumah tangga yang utuh dan hangat. Tapi semua itu seperti tidak ada artinya karena istrinya dengan tega mengkhianati dia dan memilih untuk bermain api di belakangnya. Amarah Razak pun tidak lagi terbentung. Tatapan Eka yang penuh kepanikan, air matanya berlinang hingga suaranya memohon ampunan tidak dapat lagi meluluhkan hati Razak yang sudah dikuasai amarah. Luka hatinya terlalu dalam. Pengkhianatan itu terlalu menyakitkan. Emosi yang menguasai akal pikiran Razak pun membuat Razak seketika gelap mata. Razak yang murka, dia mencari-cari benda tajam di sekitar indekos. Pandangannya tertuju pada sebuah celurit. Dengan tangan gemetar oleh amarah, Razak meraih celurit tersebut, menghampiri Eka yang langsung bersimpuh di lantai sambil menangis histeris. Namun kemarahan yang telah membakar habis hatinya membuat Razak tidak lagi mengenal iba. Meski itu adalah istrinya sendiri, dia yang sudah dikuasai amarah kemudian mengayunkan celurit di tangannya ke tubuh Eka. Sabatan pertama merobek bagian punggung kiri, lalu pipi kiri hingga dagu, disusul dengan pangkal paha sebelah kiri. Tubuh Eka terhuyung, cairan merah mengucur deras. Dalam waktu singkat, tubuhnya limbung dan akhirnya tersungkur ke lantai. Dia sekarat di dalam genangan cairan merah sambil menahan perih di sekujur tubuhnya yang sangat tidak tertahankan. Agus, pria bertato yang menjadi kekasih gelap Eka, hanya bisa menyaksikan kejadian mengerikan itu dengan mata terbelalak sebab ketakutan sudah mulai menyergapnya. Menyadari bahwa nyawanya juga terancam, dia segera melarikan diri ke kamar mandi untuk mencari perlindungan, berharap bisa lolos dari amukan Razak. Tapi tentu saja, Razak tidak akan membiarkan Agus lolos begitu saja. Razak yang sudah kesetanan tidak lagi bisa menahan luapan amarahnya. Dengan penuh dendam, Razak langsung mengejar laki-laki bertato itu hingga ke kamar mandi. Agus yang panik dan ketakutan berusaha menyelamatkan diri. Namun sebelum Agus menutup pintu kamar mandi, tanpa dia sadari, Razak sudah berhasil mengejarnya
dan sudah berdiri di dekatnya sambil mengangkat parang yang sudah berlumuran cairan merah. Razak yang sudah dikuasai emosi langsung mengayunkan celurit yang sedari tadi dia genggam, dan tebasannya dia lepaskan tanpa ragu. Kepala, dada, hingga leher Agus menjadi sasaran amukan membabi buta Razak. Agus sempat mencoba melawan dengan menangkis serangan itu, namun usahanya sia-sia. Tangan kanan dan kirinya justru tersayat dalam akibat sabatan celurit yang terus mengarah membabi buta. Jeritan kesakitan Agus menggema di ruang kamar mandi sempit tersebut. Dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh ke lantai dengan bersimbah cairan merah yang begitu banyak. Dengan banyaknya luka di sekujur tubuh, Agus benar-benar tidak berdaya, hingga akhirnya dia meregang nyawa. Setelah berhasil menghabisi nyawa selingkuhan sang istri, Razak di saat itu sangat puas. Dia yang masih dikuasai emosi kembali menghampiri sang istri, yang di saat itu istrinya masih belum meninggal. Dia hanya sekarat. Razak yang masih merasa sakit hati ingin menyerang istrinya sekali lagi untuk benar-benar mengakhiri nyawa istrinya sebagai bentuk luapan seluruh kekecewaannya. Namun sebelum kembali melayangkan serangan, Razak tiba-tiba teringat kedua anak mereka, sehingga Razak ketika itu tersadar dengan apa yang dia lakukan. Dia pun menangis sejadi-jadinya, terlebih melihat sang istri sudah sekarat, terluka parah. Niatnya yang ingin melayangkan serangan kembali, dia batalkan. Di tengah kesedihan bercampur kepuasan yang Razak rasakan, kepanikan juga melanda pikirannya. Dia takut dengan konsekuensi hukum yang akan dia terima. Setelah menyebabkan kekacauan, Razak lalu berlari menuju mobil temannya. Kemudian dia melajukan cepat mobil temannya tersebut untuk pergi menjauh dari lokasi, berharap tidak ada satupun orang yang mengetahui aksi kejinya. Namun sobat, kegaduhan yang Razak ciptakan di hari yang terang tersebut tentu saja menarik perhatian warga. Mereka pun tahu jika ada seorang pria yang tiba-tiba datang memaksa masuk ke dalam indekos yang disewa oleh Eka, hingga akhirnya terdengar kegaduhan mengerikan itu. Namun mereka yang mendengar kegaduhan tersebut tidak berani mendekat sebab mereka merasa ngeri, terlebih saat mendengar jeritan kesakitan dari dalam indekos bertembok merah muda tersebut. Setelah kegaduhan tidak lagi terdengar, mereka lalu dengan cepat mencoba memeriksa, dan mereka pun sangat terkejut saat mengetahui Eka dan Agus dalam kondisi yang mengenaskan. Kejadian tersebut lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dari pemeriksaan di lokasi diketahui bahwa Agus sudah meninggal di tempat, sementara Eka yang masih hidup meski sangat kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrambu, Bangkalan untuk kemudian mendapatkan pertolongan. Namun malang nasibnya, sesampainya di rumah sakit, Eka sudah tidak dapat ditolong. Dia ikut menyusul selingkuhannya ke hadapan Sang Pencipta. Setelah jenazah Agus ikut dievakuasi ke rumah sakit, keduanya pun kemudian dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan, kedua korban diketahui meninggal dunia karena luka di sekujur tubuh mereka. Eka diketahui mengalami luka tebasan di punggung sisi kiri, pipi kiri, hingga dagu, serta di pangkal paha sebelah kiri. Sementara Agus terdapat luka tebasan pada kepala sampai terjadi patahan pada tulang tengkorak. Selain itu, terdapat pula luka tebasan pada bagian dada yang lebarnya separuh dada hingga tulang dadanya patah, serta luka tebasan pada leher serta luka tangkis di tangan kanan dan kiri. Pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa berbagai kemungkinan terkait kematian tragis dua korban tersebut. Dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi mata yang sempat mendengar kegaduhan di dalam rumah indekos, setelah keterangan seorang pria, polisi langsung bergerak cepat melakukan pelacakan terhadap terduga pelaku. Tidak butuh waktu yang lama, aparat kepolisian berhasil mengamankan Razak saat tengah mengendarai mobil di kawasan desa Martajasa. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan. Razak yang tidak dapat mengelak kemudian mengakui perbuatannya dan pasrah saat digiring ke kantor kepolisian. Bersamaan dengan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk sebilah senjata tajam jenis celurit yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa kedua korban. Saat dibawa untuk dimintai keterangan, Razak pun mengakui perbuatannya. Dia mengaku jika dirinya adalah suami sah dari korban, yang dibuktikan oleh Razak dengan menunjukkan akta nikahnya. Dia mengaku dia menghabisi nyawa istrinya karena istrinya tega mengkhianatinya, berselingkuh selama setahun belakangan. Kepada polisi, Razak menangis terisak saat meluapkan rasa sakit hatinya. Mereka sudah menikah selama 25 tahun dan dikaruniai anak. Selama ini dia juga mempercayai istrinya dan berusaha tutup telinga saat ada desas-desus perselingkuhan istrinya. Hingga akhirnya dia menyaksikan sendiri dan gelap mata memutuskan menghabisi nyawa sang istri serta selingkuhan sang istri. Kepada polisi, Razak pun menceritakan detail kejadiannya. Razak juga mengaku sebenarnya tidak berniat sampai benar-benar menghabisi nyawa istrinya, sebab serangan terakhirnya dia batalkan setelah dia mengingat kedua anak mereka. Atas perbuatannya, Razak sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, setelah pemeriksaan terhadap jenazah Eka dan Agus rampung dilakukan, jenazah keduanya dibawa ke rumah duka masing-masing untuk disemayamkan, kemudian dimakamkan secara layak.
Kepergian keduanya membawa kesedihan dan luka bagi keluarga, termasuk dengan kedua anak mereka yang merasa sangat sedih. Ibu mereka sudah meninggal dunia dan ayahnya dipenjara. Kematian tragis Eka dan Agus dengan cepat menyebar, bukan hanya di lingkungan sekitar tapi juga menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat luas, bahkan hingga viral di berbagai platform sosial media. Banyak warga yang mengecam, menyayangkan sekaligus menyoroti betapa mirisnya ketika sebuah pengkhianatan di dalam rumah tangga justru berujung pada malapetaka yang menelan nyawa dan menghancurkan masa depan sebuah keluarga. Itu dia sobat, kisah dari Eka dan selingkuhannya Agus yang dihabisi nyawanya oleh Razak, sang suami sah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.